Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nadila Putri dengan NIM akhir 24091116052 dari kelas B Prodi Sistem Informasi Universitas Mula Warman. Di sini saya akan mempresentasikan hasil dari pembuatan dashboard saya untuk memenuhi tugas mata kuliah transformasi digital. Nah, di sini saya membuat dashboard analisis kinerja penjualan dan profitabilitas. Nah, di sini saya membuat 5 visualisasi, yaitu yang pertama ada profit map, penjualan per segmen, return rate per kategori, penjualan per kategori atau subkategori, dan juga tren penjualan. Langsung saja pada visualisasi yang pertama. Di sini saya membuat profit map atau peta profit global, yaitu visualisasi ini menunjukkan distribusi profit perusahaan di seluruh dunia berdasarkan region dan kategori produknya. Di sini saya membuat filter region dan kategori. Dan juga untuk filter region ini berlaku untuk semua workspace. Jadi kalau misalnya saya pilih salah satu region, dia bakal keubah semua chartnya, semua visualisasinya. Ya, jadi langsung saja pada hasil pengamatan dari visualisasi profit map ini. Di sini ada warna, itu jika biru gelap maka dia mendapatkan profit yang tinggi, sedangkan pada oranye ini dia mendapatkan profit yang minus. Nah, di sini untuk negara dengan profit tertinggi ada United States atau Amerika dengan penjualan 2.297.201 dengan profit 286.397, diikuti oleh Cina, India, dan Australia, profit tinggi lainnya. Nah, dan juga ada juga wilayah dengan profit minus. Contohnya pada wilayah Turki dengan minus paling tinggi, yaitu minus 98.447 profitnya dengan penjualan 108.508, dan juga Nigeria dengan profit minus 80.751 dengan penjualan 54.350, dan juga beberapa wilayah lainnya dengan profit yang minusnya nggak sampai kayak Nigeria dan Turki ini. Nah, mungkin fokus pemasaran dan peningkatan distribusi bisa diarahkan ke wilayah dengan potensi pertumbuhan tinggi tadi, seperti United States dan Asia Timur ini. Lalu juga sambil mengevaluasi negara dengan kerugian tinggi tadi. Selanjutnya ada ini juga bisa per kategorinya. Misalnya ini furnitur, ini bakal beda kalau dia pakai filter ya. Dan juga kalau filter wilayah ini dipakai misalnya kayak Asia Tenggara, ini ada kelihatan kalau Indonesia itu ngasih profit yang tinggi, dan profit yang minus itu dari negara Filipina. Tapi kalau di furnitur, kalau nggak salah Indonesia ya minus profitnya, tapi di ke backup oleh teknologinya yang profitnya lebih tinggi. Lalu ada visualisasi yang kedua, yaitu penjualan per segmen. Di sini menunjukkan distribusi penjualan berdasarkan segmen pelanggan, yaitu ada consumer dengan penjualan yang lebih tinggi, diikuti oleh corporate dan home office. Jadi hal ini menunjukkan fokus pasar saat ini lebih pada konsumen individu dibandingkan bisnis besar. Jadi corporate dan home office ini bisa menjadi target ekspansi karena kontribusinya masih kecil tapi punya potensi besar untuk pertumbuhan. Lalu ada visualisasi ketiga, yaitu return rate per kategori. Ini untuk menganalisis tingkat pengembalian produk
pada tiap kategori utama. Jadi rata-rata return rate di semua kategori ini sekitar 4%, dengan teknologi sedikit lebih tinggi dibanding kategori lain. Hal ini bisa mengindikasikan masalah kualitas produk atau ketidaksesuaian harapan pelanggan pada produk teknologi. Jadi perlu investigasi lebih lanjut untuk produk teknologi ini. Bisa jadi karena spesifikasinya tidak sesuai deskripsi atau dukungan promosi penjualannya kurang. Lalu visualisasi yang keempat ada penjualan per kategori atau subkategori. Nah, di sini ada 3 kategori utama tadi, yaitu teknologi dengan subkategorinya font dan copier. Ini menjadi subkategori dengan penjualan tertinggi dan profit besar. Nah, penjualannya sekitar 1.500.000 sampai 1.700.000-an. Dengan profit sekitar 200 sampai 216 sampai 258.000. Lalu ada kategori furnitur. Ini ada subkategori chair yang mendominasi dengan 1.501.000 penjualan, dan juga bookcase dengan penjualan 1.466.000 dengan profit 160.000-an. Nah, penjualan terendahnya ini ada furnishing dengan penjualan sekitar 385.000 dengan profit 46.000 lebih. Tapi di subkategori furnitur ini, yaitu table, walaupun penjualannya lebih banyak daripada furnishing, dia mengalami minus profit sekitar 64.000. Lalu pada kategori office supplies itu ada penjualan tertinggi, yaitu storage sekitar 1.126.000 dengan profit 108.000. Lalu yang terendah ada labels dengan penjualan sekitar 73.000 dan profitnya hampir 15.000. Nah, jadi berdasarkan visualisasi ini dapat disimpulkan bahwa produk seperti font dan copiers itu bisa dijadikan fokus utama. Lalu subkategori table dari furnitur ini harus dievaluasi ulang terkait harga jual atau biaya produksinya. Lalu selanjutnya ada visualisasi dari tren penjualan. Oh, ini belum diganti. Nah, ini dapat dilihat bahwa ada tren peningkatan penjualan yang konsisten dari tahun 2012 hingga 2016. Pola penjualan ini menunjukkan kenaikan di akhir tahun, kemungkinan dipicu oleh momen promosi atau liburan. Jadi bisa dilihat juga ini di filter per tahunnya. Nah, dapat dilihat bahwa peningkatan paling tinggi itu di akhir tahun. Desember. Oh, ini ada juga di 2014 di pertengahan tahun, sangat tinggi. 2015 juga di akhir tahun. Nah, jadi strategi promosi akhir tahun ini efektif dan bisa diperkuat. Perusahaan juga dapat mempertahankan momentum pertumbuhan dengan kampanye penjualan berkelanjutan di pertengahan tahun. Jadi dashboard ini menunjukkan kinerja penjualan global yang meningkat secara signifikan tiap tahun. Profit terbesar berasal dari kategori teknologi, tapi tingkat returnnya juga lebih tinggi dibandingkan kategori yang lain. Nah, Amerika Serikat, India, Cina itu adalah pasar utama yang sangat menguntungkan, dan juga consumer
segmen consumer ini mendominasi, tapi corporate segment juga punya potensi yang besar. Lalu ada beberapa subkategori seperti table yang perlu evaluasi strategi karena kontribusinya negatif terhadap profit. Mungkin sekian yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.